Tak sabar hadapi Argentina dan Palestina, Elkan Bagot putuskan datang lebih awal. Kemenpora siapkan program sepak bola usai keberhasilan timnas U22 di SEA Games. Kelanjutan proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Tak sabar hadapi Argentina dan Palestina, Elkan Bagot putuskan datang lebih awal. Bek timnas Indonesia Elkan Bagot memutuskan datang lebih cepat ke Indonesia setelah habisnya masa peminjamannya bersama Cheltenham FC. Sebelum datang ke Indonesia, Elkan bahkan sempat berlibur ke Amerika bersama sang kekasih. Hal itu diketahui setelah Elkan Bagot mengunggah beberapa foto dirinya yang tengah berada di New York, Amerika Serikat. Sembari menunggu TC timnas Indonesia yang akan digelar pada tanggal 6 Juni mendatang. Pada Instastory-nya, Elkan terlihat menyempatkan diri untuk pergi berlibur ke Bali. Mengenai masa depan Elkan di Inggris sendiri, sampai saat ini, Ipswich Town sebagai klub pemilik resmi Elkan masih belum memberi kepastian apakah Elkan akan dipinjamkan ke klub lain atau akan bersama Ipswich Town di musim depan. Ipswich Town sendiri akan berlaga di divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris pada musim depan, setelah berhasil finish di peringkat kedua League One atau kasta ketiga Liga Inggris. Dari segi positif, jika Elkan tetap berada di Ipswich Town di musim depan, Elkan akan mendapat banyak pengalaman menghadapi tim-tim kuat di Liga Inggris sebagai persiapan untuk berlaga di Piala Asia mendatang. Dari segi negatifnya, kecil kemungkinan bagi bek jangkung itu untuk menembus tim utama yang sudah membawa Ipswich Town promosi ke divisi Championship pada musim lalu. Pada musim lalu sendiri, Elkan hanya tampil satu kali di League One bersama Cheltenham FC yang finish di peringkat 16 dan tampil 19 kali di League Two bersama Gillingham FC yang finish di peringkat ke-17. Kemenpora siapkan program sepak bola usai keberhasilan timnas U22 di SEA Games. Kesuksesan timnas U22 di ajang SEA Games membuat Kemenpora RI siapkan program khusus sepak bola berupa turnamen antar kampung, terutama untuk usia dini. Betul, momen kebangkitan ini akan kita eksekusi lewat liga terkam di daerah-daerah. Pak Kemenpora Dito Aryotejo memang sudah merencanakan untuk menjadikan ini salah satu program prioritas bagi Kemenpora, kata staf khusus Menpora Alvin Suryo Hadi Projo dalam keterangan resminya pada hari Minggu. Tidak hanya untuk mengembangkan bakat sepak bola saja, tetapi untuk cabang olahraga lain juga. Ini kita lakukan supaya bakat bisa tumbuh di tingkat akar rumput sebagai bekal sebelum mereka tampil di kompetisi tingkat profesional, kata Alvin menambahkan. Momen tersebut pun diharapkan bisa segera dieksekusi demi memperlancar estafet prestasi. Kelanjutan proses naturalisasi calon pemain timnas Indonesia. Mantan anggota EXO PSSI Hassani Abdul Ghani mengabarkan jika dua pemain keturunan Indonesia, yakni Ivar Jenner dan Rafael Struijk, sudah berada di Indonesia untuk mengurus lanjutan proses naturalisasi. Keberangkatan mereka ke Indonesia terungkap setelah Pak Hassani Abdul Ghani memposting foto Ivar Jenner dan Rafael Struijk di Instagram pribadinya pada hari Sabtu lalu. Hal ini diperkuat melalui unggahan story Ivar Jenner saat masih berada di bandara. Seperti yang dikatakan Pak Hassani di kolom komentar salah satu postingannya, kedua pemain tersebut datang ke Indonesia setelah kompetisi di Belanda berakhir pada pertengahan bulan Mei. Ivar Jenner dan Rafael Struijk tinggal melalui proses pengambilan sumpah di kantor Kementerian Hukum dan HAM untuk menuntaskan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Setelah proses naturalisasi Ivar dan Rafael selesai, PSSI perlu mengurus perpindahan asosiasi keduanya dari Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB ke Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI di FIFA.
Setelah itu, barulah keduanya bisa memperkuat skuad Garuda di ajang resmi. Pada musim lalu, Ivar Jener bermain sebanyak 13 kali untuk Jong Utrecht, sedangkan Rafael Struijk hanya mencatatkan 2 penampilan bersama ADO Den Haag. Sembari mengurus proses naturalisasi, besar kemungkinan kedua pemain tersebut akan bergabung di training camp timnas Indonesia yang akan dipersiapkan untuk berlaga di FIFA Matchday pada bulan Juni. Meski belum berpindah federasi, Ivar Jener dan Rafael Struijk masih bisa jika hanya bergabung ke dalam training camp timnas Indonesia. Hal itu guna beradaptasi dengan strategi dan rekan satu timnya di timnas Indonesia nantinya. Seperti halnya yang terjadi pada Jordi Amat dan Shandy Walsh, yang juga bergabung pada training camp saat Indonesia menghadapi Bangladesh pada FIFA Matchday. Kita doakan saja proses naturalisasi kedua pemain ini berjalan dengan lancar, agar mereka dapat segera bergabung dengan skuad Garuda ke depannya.